Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Umar akan menyampaikan pembahasan paket 5 buku ultra nomor 11 sampai dengan 15. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini Pak Umar akan menyampaikan nomor 11 terlebih dahulu. Hasil dari 5/8 kali 2,25 dibagi titik. Nah, ini seperti yang soalnya ada yang kurang ya. Ini harusnya ada isinya. Tapi tidak masalah, kita kerjakan apa adanya terlebih dahulu saja. Nah, ini paling mudah diubah ke pecahan biasa ya, pecahan biasa. Nah, berarti 5/8 ini dikalikan, nah ini sama saja berapa? 225/100. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan bagi 25 ya. 25 berapanya? Coret. Nah, ini 9. Ini 4. Nah, ini ternyata udah nggak usah lagi. Silakan bisa lagi nggak? Nggak bisa ya. 45/32. Nah, karena jawabannya koma, kita ubah ke koma dulu ya. Berarti 45/32. Ini berarti 1, 32. Ini 3 plus. Ini kasih 0 sama. Nah, kita cek dulu berapa. 32 kali kayaknya 6 ya. 30 kali kebanyakan 6, 4, 8 ya. 1,4. Ini berarti 128 ya, 2. Nah, ini kita cek kasih 0 bisa bagi sana. Nah, ketika nggak bisa dibagi tambah 0, soalnya ini memerlukan 2 kali ya. Walaupun di sini di atasnya nggak ada, tapi kan dia memerlukan 2 kali, berarti tambah 0. Nanti yang membuat siswa salah. 200 bagi 32 itu kayaknya 6. Coba 32 kali 6. 12 1 192. Oke, 6 ya. Berarti 192. Ini 8 kasih 0. Ini bagi 2 kelihatan 64. Nah, kita kurangkan. Berarti 6. Nah, ini kelihatan 0 kan mesti 5 ya. 32 kali 5. Triknya pembagian perkalian dengan angka 5. Oh ya, itu ada triknya perkalian dengan angka 5 itu soalnya angkanya dibagi 2 tambah 0 ya. 32 bagi 2 kan 16 tambah 0 tadi pas 190. Nah, berarti jawabannya memang tidak ada ya. 1,40625. Oke. Nah, masalah yang penting kita paham. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini Pak Joni memiliki tanah seluas 8 hektar. Seluas per 5 bagian dari tanah tersebut ditanami padi dan 35%-nya ditanami semangka. Seluas 1,2 hektar ditanami melon dan selebihnya ditanami jagung dan kedelai dengan luas sama. Luas tanah yang ditanami jagung ada di. Nah, ini kita pahami kalimatnya. Ini bagian ya. Bagian itu artinya kali. Ini paham. Ini seperlima bagian dari tanah. Nah, dikalikan dan ini juga sama 30% ditanami semangka. Ini berarti adalah juga bagian dari utuhnya. Artinya 8. Nah, ini caranya banyak cara, namun yang paling mudah sebenarnya dicari satu-satu ya. Kita cari padi dulu. Padi ini tadi 1/5 ya, padi 1/5 dikalikan 8 sama dengan 8/5 sama dengan 1,8. 8 dibagi 5 1 ini 5 ini 3 kasih 0 kasih 6 ya. Nah, berarti 1,6. Ini sudah satunya apa? Sudah satunya hektar.
kalau di sini hitam. Kemudian yang semangka 35%, berarti 35/100 kalikan 8, hitung berarti 35 kali 8 berapa? 24, ini 28 ya, berarti ini 280, 2,8 ya, 2,8 boleh. Nah semangka, kemudian 1,2 itu tanam melon. Nah ini kan mengurangi ya, kurang lagi. Nah selebihnya ditanami jagung dan kedelai dengan sama luas, berarti sisanya bagi 2 ya. Nah dipahami kalimatnya. Nah ini kita hitung dulu semuanya yang melon itu sama dengan 1,2, ini nolnya berarti dihapus saja nggak apa-apa. Nah kita tambahkan saja berapa ini, 5 ya, 5, nah ini adalah yang ditanami total padi, semangka dan melon. Padahal dicari sisanya, berarti kan 8 dikurangi 5,6, 8,00 dikurangi 8,0, terus 8,0 dikurangi 1, 5,6 kurangi 4, 2,4 itu masih gabungan ya, gabungan jagung dan kedelai. Padahal yang ditanya adalah luas tanam jagung, ini adalah sama luas ya, berarti dibagi 2, berarti jagung sama dengan 2,4 dibagi 2 sama dengan kelihatan 24 dibagi 2 ya, salah ya, berarti kan 12 1,2, jadi 1,2. Oke, itu soal nomor 12 masih bisa dipahami. Nomor 13 ini banyak yang salah ya memahami ya. Upin menemukan gambar peta bagian keterangan sekolah sobek yang membuat data bahwa jarak sesungguhnya dua kota yang ada dalam peta adalah 240 km. Nah, prinsipnya dalam peta adalah jarak kedua kota tidak pernah berubah ya. Kalau bisa berubah berarti mau kiamat ya. 240 km, sedangkan di dalam peta berjarak 16 cm. Upin akan menyalin peta tersebut menjadi 3/4 dari gambar semula. Skala yang harus dibuat Upin dalam menyalin dasar keadaan sunyi adalah, nah ini kita pahami dulu. Di sini ada kata-kata ya, 240 km dalam peta 16. Nah ini kan berarti bisa kita cari skalanya ya, skala mula-mula, berarti 16 dibanding 240, ini kilo tambah berapa biar dijadikan senti, tambah 5 ya, 2, 3, 5. Nah oke, ini berarti kita bagi biar jadi satuan adalah bagi 16 ya, berarti 1 banding 240 bagi 16 berapa, ini 1, 16 sisanya 4, 5, 6, 8 ya, 5 ya, 60. Nah, berarti ini 15 tambah 0 sisanya, ini sudah kepakai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah skala yang sebelumnya akan mengolah. Nah di sini pemahamannya harus dibenarkan ya. Upin akan menyalin peta tersebut menjadi 3/4 dari gambar semula, berarti seolah dikecilin ya, kecilin. Nah kalau dikecilin itu kan berarti logikanya karena jaraknya tetap tidak berubah, berarti skalanya seolah besar ya. Jadi di sini bisa kita beri gambaran. Kalau di sini skalanya 1.500.000, nah
1 senti kan sama 1.500.000 senti ya, atau kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 1 senti 15 kilo. Nah itu berarti kalau misalnya ini akan dibuat dijadikan 3/4, nggak susah, 3/4. Nah logikanya harus benar ini. Berarti skala yang baru sama dengan, ya kita fokus sama angka ini saja karena ini adalah angka yang menggambarkan perbandingannya. Jadi kalau 1 cm sama dengan 1.500.000. Nah ini kan kalau dikalikan, dikalikan jarak pada peta kan ketemu jarak sesungguhnya. Nah berarti seolah dibagi ya, berarti yang baru 1.500.000 dibagi 3/4. Nah ingat bagian pecahan sama dengan perkalian dan kebalikannya ya, berarti 1.500.000 kali 4/3. Nah sama dengan ini coret-coret ini 500, nah berarti 2 juta ya. Nah, jadi skala yang baru adalah 2 juta. Nah ini bisa kita pahami ketika kalian melihat peta semakin kecil kayak peta dunia itu skalanya biasanya gede banget angkanya sampai ke 10 juta ya. Tapi ketika skalanya cuma di Y itu skalanya makin yang sebelah kanan ya, 1/1 itu semakin kecil. Jadi skala itu semakin mengecil. Nah itu logikanya seperti itu. Tapi ketika dia makin jadi peta Indonesia kemudian peta dunia, maka otomatis akan membesar angkanya yang sebelah kanan. Jadi seperti itu. Karena ini dijadikan 3/4 kan masih diperkecil ya. Nah, jadi malah membesar angkanya. Oke, seperti itu. Ini banyak yang salah karena banyak terjebak dikali 3/4 ya. Oke, berikutnya nomor 14. Ini perbandingan majmuk. Banyaknya buku A ini 2/3 buku Budi 1/4 buku Chandra. Jika buku Chandra 18 lebih dari Budi, maka buku A ini ada titik. Nah ini adalah perbandingan majmuk. Nah masih kan ya, jadi ini kita harus paham dalam perbandingan kalau punya semacam ini, depan punya atas ya. Nah ini depan punya atas, kemudian yang bawah punya belakang. Nah itu, jadi bawah ini punya belakang. Nah bagiannya maksudnya. Nah berarti A ini banding Budi sama dengan 2/3. Kemudian Budi banding Chandra sama dengan 1/4. Nah oke, kita harus menggabungkan perbandingannya biar menjadi gabungannya, yaitu A ini banding Budi banding Chandra. Nah caranya gimana? Caranya gunakan rumus yang terbalik, jadi seperti ini ya. Nah ini Bapak kasih warna beda. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini dikalikan ya, berarti 2 kali 1 2 banding 1 kali 3 3 banding 3 kali 4 12. Nah ini kita harus menemukan seperti ini. Nah, harapannya digunakan trik ini di kelas 6 biar cepat. Kemudian kata-katanya buku Chandra 18 lebih banyak dari Budi, ini adalah bahasa dari apa? Selisih ya, selisihnya Budi sama Chandra. Budi sama Chandra itu adalah selisih perbandingannya. Nah kita cari ya. Nah selisih perbandingannya berapa? Selisih perbandingan sama dengan, berarti 12 dikurangi 3 sama dengan 8. Nah sekarang kita yang ditanya siapa? A ini yang ditanya di atas. Jadi dalam perbandingan itu aturannya adalah yang ditanya yang di atas ya. Berarti buku A ini sama dengan
A ini berapa bagian? A ini di sini adalah ini ya, ini berarti dia 2 bagian ya. Berarti 2 per yang ditanya yang di atas, 2 per yang diketahui kan 8 dalam soal, dikalikan datanya. Nah itu betul ya. 12,3 ini kurang konsentrasi nih sebentar. Harusnya berapa? 9 ya. 9 ini 9 kalikan 18. Nah sama dengan ini coret ini 2 kali 2 4. Nah 4 buku. Jadi bukunya A ini adalah 4. Itu soal nomor 14, harapannya dipahami ya. Berikutnya soal nomor 15 ini soal yang banyak salahnya sepertinya memahami soalnya. Pak Danu membuat saluran air sepanjang 73 meter dengan paralon. Ia menyediakan 20 buah paralon yang panjangnya sama. Panjang tiap paralon 40 dm. Penyambungan paralon dilakukan dengan memasukkan antar ujung paralon sepanjang 25 mm pada tiap penyambungan. Jadi kayak dihimpitkan ya, Jadi seolah mengurangi nanti panjang potongan paralon yang tidak terpakai membuat saluran 2 cm. Nah ini kita pahami, banyak siswa yang langsung terkecoh tanpa berpikir apakah benar 20 paralon itu terpakai atau tidak. Nah jangan-jangan nggak sampai. Nah kita cek. Nah ini berarti total paralon, total panjangnya ya, total sama dengan 20 kali. Nah ini kita jadikan meter. Ini 40 dm sama dengan berapa? 4 meter ya. Nah kalikan 4 sama dengan 80 meter. Sampai di sini sudah benar. Nah sisanya ini sebelum dipasangkan ya, sebelum dipasangkan, disambungkan, dimasuk-masukkan itu kita harus pahami sisanya itu berarti 80 dikurangi 73 sama dengan berapa? 7 meter. Nah padahal paralonnya itu hanya 4 meter. Apakah 20 nya dipakai? Nah kita coba, jangan-jangan nggak sampai ya. Kalau 80 dikurangi 4 itu masih berapa? 76 ya. Masih 76 meter, itu masih melebihi, masih sana. Ini yang dikurangi ya 76, jangan-jangan ya. Tapi kita coba dulu ya. Nah kita cek. Nah siswa itu langsung yang 80. Nah berarti ada satu utuh yang tidak diapa-apain. Nah kita cek dulu 76. Nah sekarang kalau dihimpitkan, kalau ada sebuah paralon yang seperti ini dimasuk-masukkan gini. Nah ini Pak Omar gambar ilustrasi. Nah ini banyak himpitan itu akan berkurang. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kalau 5 paralon ya, 1, 2, 3, 4, 5 paralon, berarti himpitannya 4. Nah padahal himpitannya paralonnya yang dipakai adalah ini berarti maaf, berarti kan paralon yang dipakai 19. 80 dikurangikan paralon yang dipakai 19. Paralon dipakai. Berarti kan ini ada 19 ya. Pasangan ini 19. Berarti pengurangannya nanti berapa? Nah, terus berarti pengurangannya itu bukan 19 tapi 18. Nah, banyak sesuatu yang langsung mengira 19 ya. Padahal ini kan kita coba 18 dulu. Nah, dipakai 18 berarti ada 18 himpitan atau sambungan ya. Nah, sambungan ini ujung antara paralon itu sepanjang ini kita kalikan. Nah ini 25 mili kita kalikan 18 ya, berapa? 40 4 16 20 ini 200 ya, 5 2 0 5 4. Ini milimeter ya, milimeter, mili desi senti, berarti mili desimeter. 45 cm ya, atau 4 meter. Nah ternyata nggak sampai toh. Nah ini yang buat siswa banyak yang salah. Jadi misalnya sebenarnya itu setelah dimasuk-masukkan itu pengurangannya itu hanya 45 cm ya, atau
0,45. Ini geser ke sini 0,45 meter. Jadi ini satunya senti ya, nomor ganti saja. Kan 4 meter itu utuh dikurangi 0,45. Nah, karena ini satuannya senti semua, berarti kan yang 4 meternya ya, soalnya berarti ini 400 dikurangi 45. Nah, berapa? 400 dikurangi 45. 95. Berarti tinggal 355 cm. Nah, jadi pengurangannya itu adalah 355. Nah, 3 kita tambahkan yang 4 meter, memang kayak nggak ada jawabannya ya. Jadi kalau ini dipasangkan terus, ini ada satu yang utuh. Nah, soalnya juga belum jelas, panjang potongan palunya tidak terpakai. Membuat saluran adalah, nah utuhnya kan 1 ya, 4 meter ya, 4 meter itu utuh, ditambah ini, tambah ada sisanya yaitu 355 cm alias sekitar berapa ini? 3,55 ya, berarti 7,55 meter. Nah, tapi gak ada jawabannya. Nah, ini jadi makanya ini soalnya perubahan, jangan sampai kita langsung menganggap yang dipakai 20-nya, yang peran ke 20 itu tidak diapa-apain karena sudah cukup ya. Jadi gitu. Oke, mungkin itu untuk pembahasan 11 sampai 15 harapan kami. Mungkin ada yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.